So yeah, for me it was an easy decision. Of course, I had to think the whole summer about it. Eventually, I made my decision, and then it was up to the clubs. Yeah. Dan ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai kabar dari Kevin Dix. Ya, mungkin ini menjadi kabar yang memang sangat ditunggu-tunggu bagi pecinta sepak bola, terkhusus orang-orang yang memang mendukung program dari Sintayong untuk menambah pemain keturunan. Karena ya kita ketahui untuk beberapa pemain yang memang saat ini menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia seperti Shane, kemudian Jordi, Sandi, kemudian ada Ivar, Elkan, dan juga Rafael, itu menurut Sintayong memang sudah bagus, tetapi untuk bagaimana nantinya Indonesia akan berbicara banyak di level Asia seperti bertemu dengan Jepang, kemudian Irak, dan juga di fase perempat final nantinya, tentu ini akan membutuhkan pemain dan juga pelapis yang seimbang. Dan artinya di sini ada kabar sangat luar biasa bagaimana Kevin Dix akhirnya merespon apa yang sudah diberikan oleh beberapa utusan PSSI sebelumnya ya, dan dia pun merespon saat ini bahwa dia mau membela timnas Indonesia. Ja, kijk, ik heb altijd gezegd dat ik ervoor openstaan, maar zolang niemand naar mij komt of de bond komt die naar mij toe, dan hoef ik daar niet over na te denken. En ik heb het met mijn zaakwaarnemer ook gehad en eerlijk gezegd van, als zij mij roept, weet je, dus ik zou niet zeggen geen nee tegen, dus bagaimana kedepannya ini tentu akan saya bahas tuntas ya tentang Kevin Dix ini, dan sebenarnya siapa saja yang sudah ditolak oleh Sintayong. Nah, di konten kali ini saya akan bahas mengenai pemain itu. Jangan lupa teman-teman ya untuk tekan like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini pun langsung saja tonton. Saya melihat bahwa sosok Kevin Dix ini bukan pemain sembarangan. Dia kemarin ya musim lalu dia juga bermain di Liga Champion. Kemudian 2 minggu ini ya, bahkan 2 minggu berturut-turut dia selalu menjadi man of the match di klubnya. Artinya saya melihat dengan keinginan dirinya saat ini membela timnas Indonesia, ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan saya melihat bahwa Kevin Dix ini bukan pemain sembarangan. Kemarin di tahun 2021 ini wajar, menurut saya wajar dia menolak Indonesia, karena saat ini usianya juga masih relatif muda, 26 tahun. Dirinya masih memiliki keinginan untuk membela timnas Belanda pada 2021-2022 kemarin ya. Tetapi ketika di tahun 2023 ini ya, awal mulanya itu ketika di bulan 2 kemarin dia mengunggah instastory bahwa dia sangat terbuka untuk Indonesia. Nah, itu adalah awal bagaimana dirinya memang memiliki keniatan untuk membela Indonesia, dan dalam hal itu dia ucapkan di publik ya, dan lisan. Dan saat ini pun ketika ya kita ketahui seperti Jaides datang, kemudian performa timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong ini perlahan mulai naik, ini sepertinya membuat Kevin Dix ini semakin yakin dengan keputusannya. Ya, menurut saya masuk akal saja ya, karena memang dia tidak dipanggil oleh timnas Belanda. Dia pun mengatakan seperti ini, teman-teman. Untuk saat ini saya sudah bisa untuk memilih Indonesia karena memang saat ini prioritas saya hanya klub, dan saya pun sudah berkomunikasi dengan keluarga bahwa ini adalah keputusan terbaik. Dan di sini pun saya melihat seperti Bapak Hamdan Hamidan dan juga Bapak Hassani Abdul Ghani, dia pun juga sudah tahu bahwa Kevin Dix ini mau membela timnas Indonesia. Tetapi karena dia memang sibuk bersama klub ya, kita ketahui ya, berbedalah teman-teman dengan klub yang memang hanya jadwalnya itu di kompetisi regional. Kalau Kevin Dix itu berbeda, dia memang mengikut kualifikasi dan juga mengikuti Liga Champion dan lain sebagainya. Itu yang membuat dirinya memang sangat sibuk, dan dirinya pun bukan pemain cadangan, dia memang pemain starter, jadi kita hargai. Nah, di sini memang sedikit bertolak belakang ya dengan statement Pak Erick Thohir yang mengatakan bahwa jika pemain itu mengontak saya akan langsung memproses, kemudian langsung mengurus bagaimana kepindahan dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya ya, ini ada tugas dari diaspora dan juga tugas dari PSSI yang memang menukangi atau berkaitan dengan pemain-pemain abroad, pemain-pemain keturunan yang mengurus hal ini agar nantinya jalan Kevin Dix ini tidak bingung. Karena Kevin Dix sebelumnya pernah mengeluh, teman-teman, di tahun 2021 sebenarnya sudah ada niatan itu ya, kalau tidak salah itu bulan Desember dia pun mengutarakan di Instagram sebenarnya
saya ini sudah ada niatan, tetapi saya melihat bahwa proses naturalisasi ini membutuhkan waktu yang lama, sehingga saya sedikit mengurungkan niat itu. Dan sekarang pun ya, dengan kejar-kejaran target di Piala Asia ini, ya menurut saya tidak ada proses yang lama-lama lagi. Asal di sini adalah untuk kepentingan timnas Indonesia, saya yakin apapun yang memang menjadi aturan dan juga kepentingan, ya menurut saya itu bisa diusahakan. Ya, apapun itu pasti menjadi prioritas. Nah, ini memang jika memang PSSI mau mengurusnya ya. Karena saya melihat ya tidak ada waktu lagi, mumpung menurut saya ini momen dimana Kevin Dick ini mau, ditakutkan nanti berubah pikiran lagi. Nah, nanti mungkin ada yang bertanya, Bang, kalau berubah pikiran berarti sudah jelas dia tidak nasionalis. Nah, bukan seperti itu teman-teman. Artinya seperti ini, jika memang pemain ini saat ini sudah yes untuk membela timnas, ya artinya kita sebagai pihak ya yang memang membutuhkan pemain itu, kita juga harus gerak cepat dong. Jangan kita hanya diam saja, tetapi kita juga harus jemput bola. Nah, itu kan demi kepentingan bersama, itu bukan kepentingan Sintayong dan sebagainya. Itu kepentingan skuad timnas Indonesia. Dan menurut saya itu tidak masalah untuk dipercepat, karena ini memang momen. Takutnya nanti ya kita ketahui, kita belum tahu kedepannya bagaimana. Kalau Kevin Dick sudah dalam tanda kutip ya PSSI saja tidak serius, kemudian Indonesia saja tidak serius, ya sudahlah, ngapain saya membela Indonesia, lebih baik saya fokus ke karir saja. Nah, itu yang mungkin nanti ditakutkan, karena sudah ada beberapa pemain-pemain yang seperti itu, seperti Navarone Four yang dulunya dia mau membela timnas Indonesia, tetapi dia tidak segera dinaturalisasi, sehingga dirinya pun ya sudah memutuskan untuk ketika ada panggilan lagi dia menolak, karena memang momen atau peluang itu sudah hilang. Nah, diharapkan jangan sampai itu terjadi kepada sosok Kevin Dick, karena Kevin Dick ini pemain ya menurut saya ini pemain grade A dan pemain bagus. Jadi tidak ada nantinya ya hal-hal yang memang menghambat dirinya untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Dan juga di sini saya melihat bahwa Sintayong ya dalam konteks ini itu ada dua pilihan. PSSI menawarkan sebenarnya yang lebih mudah ya, mungkin ini lebih mudah ya, yakni sosok Ragnar Oratmangun yang memang dia sudah terang-terangan juga dan dia pun segera ke Indonesia ya, dan dia pun mau. Tetapi Sintayong pun menjawab, teman-teman, ini update terbaru ya bagi kalian yang belum tahu, untuk Ragnar Oratmangun itu di backlist oleh Sintayong ya, karena memang Ragnar tidak masuk dalam skema Sintayong, walaupun itu ya teman-teman, posisinya adalah striker. Nah, artinya mengapa demikian? Karena saya melihat Sintayong ini walaupun itu pemain keturunan, walaupun itu pemain yang grade A, kalau tidak masuk skema Sintayong, striker pun posisinya itu pasti ditolak. Nah, artinya apa? Sintayong ini memiliki analisis yang berbeda, kemudian taktik yang berbeda dalam menukangi timnas Indonesia. Dan menurut saya posisi Kevin Dick ini sebagai bek kanan, kemudian gelandang tengah, dan juga bisa menjadi bek tengah, itu artinya memang menumpuk di situ dan sudah banyak. Tetapi mengapa Sintayong itu selalu memilih pemain-pemain yang memang sesuai dengan analisanya ya, karena memang itu diperlukan oleh timnas. Nah, seperti itu. Bahkan Sintayong pun mengatakan dia pun tidak perlu striker murni, dia pun tidak perlu pemain striker jika tidak ada, karena pemain lain itu bisa menjadi striker bayangan, kemudian striker kedua, second striker, dan juga winger-winger yang sangat handal. Nah, itulah hebatnya pelatih kita. Artinya di sini ya, jika memang Kevin Dick ini sudah mau ya, diharapkan itu disegerakan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok Kevin Dick ini? Apakah kalian setuju jika dirinya segera dinaturalisasi oleh timnas Indonesia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.